Halo teman-teman, kali ini DK akan menceritakan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 5. Tak bosan-bosannya DK menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DK dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Pada hari selanjutnya, Tanjiro sampai juga di kediaman Hashira Cinta atau Mitsuri Kanroji. Kanroji pun menyambut kehadiran Tanjiro dengan sangat antusias. Gadis itu lantas mengajak Tanjiro masuk dan menyajikan sebuah panekuk yang sangat lezat. Setelah menikmati sajian tersebut, Kanroji meminta Tanjiro untuk mengenakan sebuah baju khusus. Ternyata baju itu adalah baju balet yang biasa digunakan Kanroji untuk melatih anggota pemburu iblis. Walau banyak anggota pelatihan yang tidak nyaman, namun Tanjiro malah terlihat santai dan mengikuti setiap sesi latihan dengan penuh semangat. Kanroji menyampaikan bahwa untuk menajamkan jurus para pemburu iblis, mereka semua harus menjaga tubuhnya agar tetap fleksibel. Tubuh itu seharusnya lentur tanpa mengendur. Kanroji pun langsung memberikan contoh pada semua anggota untuk melenturkan tubuhnya. Awalnya seorang pemburu nampak begitu senang, karena dia dimentori secara langsung oleh Kanroji yang berparas cantik. Namun kenikmatan itu seketika buyar ketika Kanroji meregangkan kaki pemuda itu hingga menjerit kesakitan. Tanjiro pun begitu kaget dan tidak menyangka melihat metodologi latihan Kanroji yang sangat menyiksa. Menurutnya itu tidak ada bedanya dengan beradu kekuatan. Tanjiro benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutannya ketika Kanroji mengajaknya berlatih bersama. Dan benar saja, pemuda itu langsung meraung kesakitan setelah merasakan latihan fleksibilitas Mitsuri Kanroji. Pada hari berikutnya, Tanjiro tiba di tempat Iguro Obanai. Obanai sendiri sudah menantikan kedatangan Tanjiro. Namun sepertinya Hashira ular itu memiliki dendam pribadi pada Tanjiro. Bukan tanpa alasan, ternyata sebelumnya Kanroji selalu membicarakan banyak hal tentang Tanjiro. Obanai mengetahui hal itu karena Kanroji sendirilah yang menceritakannya lewat sepucuk surat. Jelas saja hal tersebut membuat amarah Obanai meledak-ledak. Obanai pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan selembut Kanroji dalam melatih Tanjiro. Disinilah Tanjiro merasa bingung, apalagi sejak hari pertama dia sudah dibenci oleh sang Hashira ular. Tanpa basa-basi, Obanai langsung mengajak Tanjiro berlatih di sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan itu dipenuhi oleh rintangan para anggota pemburu. Para pemburu pun tidak berkutik karena tubuhnya terikat pada balok kayu. Selain itu, mulut mereka disumpal hingga tidak bisa berkata apa-apa. Obanai mengikat para anggota karena mereka terlalu lemah dan gagal dalam berlatih. Bagi Obanai ini merupakan kejahatan. Kejahatan karena sudah membuang waktu. Dan kejahatan karena telah membuat sang Hashira ular sangat kesal. Tentu saja Tanjiro sangat syok melihat kondisi mengerikan ini. Untuk menyempurnakan teknik berpedang Tanjiro, Obanai memaksa pemuda itu untuk mengayunkan pedangnya sambil menghindari rintangan para pemburu. Walau agak ngeri, Tanjiro pun hanya bisa pasrah dan menurut saja. Obanai pun memberikan Tanjiro sebuah pedang kayu. Dan setelah itu dia memperagakan beberapa tebasan cepat yang mengenai sebuah sasaran di sela-sela tubuh para pemburu. Tanjiro pun begitu kagum melihat ayunan pedang Obanai yang sangat akurat. Ketika Tanjiro hendak mengayunkan pedangnya, dia malah jadi sangat tertekan melihat para pemburu iblis yang ketakutan. Para anggota pemburu pun berharap agar Tanjiro tidak sampai gagal dalam mengayunkan pedangnya.
Jika sampai gagal, maka merekalah yang akan menjadi korbannya. Tanjiro pun mengayunkan pedangnya dengan sangat hati-hati. Namun hal itu justru membuat Obanai semakin kesal. Lelaki itu pun maju untuk melawan Tanjiro. Sayangnya Tanjiro mulai bimbang saat kembali mengayunkan pedang kayunya. Dia pun menerima konsekuensi kalau tubuhnya mendapatkan serangan mutlak dari Obanai. Pun demikian, Tanjiro tidak menyerah dan bertekad menyerang Obanai dengan sangat akurat. Namun lagi-lagi dia terpukul karena responnya begitu lambat. Tanjiro merasa bahwa dirinya tidak mungkin bisa menghadapi Obanai sembari memikirkan para anggota pemburu yang terikat. Tapi sebenarnya dia juga tidak ada waktu untuk memikirkan hal tersebut. Yang penting, dia harus berusaha semaksimal mungkin agar pedangnya tidak mengenai teman-temannya. Tanjiro sangat waspada dengan serangan Obanai, di mana pedang kayu Obanai bisa berbelok di antara ruang sempit layaknya seekor ular yang mengincar mangsanya. Sayangnya usaha Tanjiro masih belum memberikan hasil yang maksimal. Walau sudah bertarung dengan keras melawan Hashira, tapi Tanjiro tidak mau membuang waktu dan terus berlatih hingga sore hari. Dia harus berlatih dengan serius agar tidak menjadi beban teman-temannya. Semangat Tanjiro pun membuat para anggota begitu malu dan kembali bangkit untuk melanjutkan latihan. Pada hari berikutnya, gerakan Tanjiro masih saja lambat dan belum bisa mengimbangi Obanai. Jika keadaan ini berlarut-larut, maka semua latihan menjadi percuma. Pada hari ketiga, lagi-lagi Tanjiro dibantai habis-habisan hingga mukanya memar. Sementara itu di hari yang keempat, Tanjiro berpikir keras dan menjadikan momen pertarungan ini layaknya duel di tengah hutan. Dia terus berlari sembari menghindari beberapa serangan kuat Obanai. Kini pemuda itu mulai mampu menyamakan ritme dan menyerang dengan cukup akurat. Hebatnya, Tanjiro sanggup melancarkan sebuah serangan mutlak hingga membuat Haori Obanai terpotong. Dengan terpotongnya Haori itu, Tanjiro dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan pelatihan sang Hashira ular. Sayangnya, hingga waktu perpisahan tiba, Obanai masih saja kesal dan membenci Tanjiro. Tanpa membuang waktu, Tanjiro pun bergegas menuju tempat latihan Hashira selanjutnya. Namun di tengah jalan dia begitu kaget karena Zenitsu tiba-tiba muncul di hadapannya. Zenitsu sangat depresi dan ingin melarikan diri dari latihan ini. Sebelum menjelaskan detail permasalahannya pada Tanjiro, Zenitsu sangat terkejut melihat Sanemi tiba-tiba muncul dan mencengkeram kuat kepalanya. Zenitsu hanya memiliki dua pilihan, di mana yang pertama dia harus kembali latihan, atau yang kedua dibantai habis oleh Sanemi. Jelas saja Zenitsu langsung menjerit ketakutan. Sanemi yang semakin geram langsung memukul Zenitsu hingga pingsan di tempat. Tanjiro pun menggendong dan meminta maaf pada Zenitsu. Dia berharap agar Zenitsu lebih berusaha untuk menyelesaikan latihannya di bawah arahan Hashira Angin. Tanjiro lantas menyapa Sanemi dengan begitu ramah. Tapi Sanemi acuh tak acuh karena belum mengakui Tanjiro sebagai seorang murid. Tanjiro sendiri sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia juga tidak mau mengakui Sanemi sebagai gurunya. Sepertinya Tanjiro masih sangat kesal dengan kejadian sebelumnya, di mana Sanemi pernah menikam Nezuko. Jelas saja Sanemi langsung super kesal melihat tingkah pola Tanjiro. Siang itu Sanemi membantai para anggota pemburu iblis dengan begitu brutal. Melihat metode latihan yang sangat keras ini, maka tidak heran jika Zenitsu ingin kabur dari tempat ini. Latihan akan terus berlangsung bahkan jika ada anggota yang muntah atau pingsan. Semuanya tidak boleh beristirahat jika belum dihajar habis-habisan. Hal ini jelas sangat berbeda dengan metode latihan Obanai yang masih memiliki waktu untuk bersantai-santai. Sanemi bersikap sangat keras pada Tanjiro. Jika Tanjiro lengah sedikit saja, maka dia pasti akan terluka parah. Di hari yang pertama itu, Tanjiro dibuat kesakitan dan mengalami luka lebam yang cukup serius. Saat berjalan di dalam rumah, tanpa sengaja Tanjiro mendengar suara gennya. Dia pun mencari asal suara itu dan menemukan gennya yang berusaha mengajak Sanemi bicara. Namun sayang, Sanemi masih keras kepala dan tidak mau mengakui gennya sebagai adiknya. Dia bahkan mengancam akan melenyapkan gennya jika gennya terus mengikutinya. Lebih parahnya lagi, Sanemi tidak menemukan kelebihan apapun pada gennya.
Jadi dia meminta agar gennya berhenti saja menjadi pasukan pemburu iblis. Jelas saja jawaban Sanemi itu membuat gennya sangat terpukul. Gennya pun berkata, walau tidak bisa menguasai teknik pernafasan, tapi dia memakan iblis untuk bisa terus berjuang. Anehnya, pernyataan gennya malah membuat amarah Sanemi langsung meledak. Dia pun bergerak cepat untuk menghancurkan kedua mata gennya. Untungnya Tanjiro segera bertindak dan menyelamatkan gennya. Sikap refleks Tanjiro membuat Zenitsu dan pemburu lainnya sangat amat terkejut. Zenitsu sangat ketakutan dan khawatir akan hal buruk yang menimpa Tanjiro. Tanjiro sendiri masih berusaha menghentikan sikap arogan Sanemi. Mudah saja bagi Sanemi untuk melenyapkan gennya, tapi itu tidak bisa dilakukannya karena sama saja dengan melanggar kode etik pasukan pemburu iblis. Oleh karena itulah Sanemi lebih memilih untuk menghajar gennya hingga pemuda itu tidak bisa memulihkan dirinya lagi. Namun Sanemi akan mengampuni gennya jika gennya segera keluar dari pasukan pemburu iblis saat ini juga. Jelas saja Tanjiro tidak terima dengan pernyataan Sanemi. Sanemi tidak memiliki hak untuk menyuruh siapapun keluar dari anggota pasukan pemburu iblis. Oleh karena itulah, Tanjiro meminta agar Sanemi tidak memaksakan kehendak ngawurnya itu. Sebelumnya Sanemi tidak menganggap gennya sebagai adiknya. Jadi sudah sangat jelas kalau Sanemi tidak boleh mencampuri urusan gennya sama sekali. Tanjiro menegaskan, mau punya keahlian ataupun tidak, gennya telah memutuskan untuk bertaruh nyawa melawan iblis. Dia tidak akan membiarkan Sanemi berbuat seenaknya sendiri. Jika tidak ada gennya, maka Tanjiro dan yang lainnya tidak akan mungkin bisa mengalahkan iblis bulan atas di desa penempa pedang. Pernyataan Tanjiro pun membuat gennya sangat tercengang. Disinilah Sanemi menjadi semakin bersemangat untuk menghajar Tanjiro. Dia langsung melesat dan melepaskan pukulan kuatnya pada tubuh Tanjiro. Namun Sanemi cukup tersentak setelah menyadari kalau Tanjiro mampu menahan tinju kerasnya. Selain itu, Tanjiro berhasil menendang leher Sanemi dengan tendangan kaki kanannya. Kejadian ini pun membuat Zenitsu dan yang lainnya benar-benar sangat tercengang. Tanjiro pun meminta tolong agar Zenitsu segera menyelamatkan gennya dan kabur dari tempat ini. Jelas saja Zenitsu sangat kesal pada Tanjiro karena sudah memanggil dan melibatkannya dalam urusan yang sangat berbahaya ini. Pun demikian, Zenitsu berusaha membawa gennya pergi menjauhi area pertarungan ini. Gennya pun langsung memukul Zenitsu karena pemuda berambut kuning itu berkata buruk mengenai Sanemi. Hal ini pun membuat Zenitsu jadi bingung, padahal dia sudah berpihak pada gennya. Sedetik kemudian Sanemi melepaskan tendangan kuatnya pada Tanjiro. Walau berhasil dihindari, namun tendangan Sanemi bisa membuat telinga Tanjiro robek. Sanemi benar-benar ingin menghabisi Tanjiro karena sudah berani sekali menantangnya. Di sini para anggota pemburu yang lainnya berusaha melerai pertarungan Tanjiro melawan Sanemi. Suasana siang itu benar-benar begitu kacau dan sangat berantakan. Tawuran ini pun terus berlangsung hingga hampir senja. Tanjiro pun diceramahi habis-habisan oleh Gagak Kasugainya. Selain itu, Tanjiro juga mendapatkan teguran dari markas pusat hingga pelatihannya bersama Hashira Angin harus ditangguhkan. Jadi pada akhirnya Tanjiro tidak bisa mempersatukan Shinazugawa bersaudara itu. Pada keesokan harinya, Tanjiro dan Zenitsu beranjak pergi menuju pelatihan Hashira selanjutnya. Setelah melalui perjalanan yang lumayan panjang, Zenitsu nampak mendengar sebuah suara, yang mana suara itu ternyata adalah suara air terjun. Keduanya pun sangat kaget saat menemukan Inosuke yang fokus berlatih keras di bawah guyuran air terjun bersama 3 orang anggota pemburu iblis lain. Mereka juga sangat ketakutan saat mendapati Himejima Gyomei yang berlatih keras di hamparan api panas yang menyala berkobar-kobar. Sambil menitikkan air matanya, Gyomei mengucapkan selamat datang pada Tanjiro dan Zenitsu di tempat latihannya. Gyomei menjelaskan pada Tanjiro dan Zenitsu bahwa faktor terpenting dalam bertarung adalah inti tubuh, khususnya tubuh pada bagian bawah. Jika menstabilkan diri dan memperkuat tubuh bagian bawah tersebut, maka serangan para pemburu akan semakin akurat serta pertahanannya juga semakin kokoh. Gyomei membagi pelatihannya menjadi 3 tahapan.
di mana yang pertama adalah berlatih di bawah air terjun. Lalu yang kedua mengangkat 3 batang kayu yang cukup besar. Kemudian yang terakhir adalah mendorong sebuah batu besar dan memindahkannya sejauh 1 co atau kurang lebih sekitar 109 meter. Pelatihan Gyomei hanyalah 3 kegiatan sederhana itu saja. Gyomei meniadakan pelatihan khusus di dalam bara api karena dia sadar bahwa latihan tersebut sangat berbahaya bagi pemula. Zenitsu pun langsung pingsan, padahal Gyomei baru saja selesai menjelaskan semua model latihannya. Untuk menyadarkan Zenitsu, Gyomei lantas memerintahkan Tanjiro untuk membawa temannya itu masuk ke dalam sungai. Tak selang beberapa lama, Zenitsu langsung sadar setelah merasakan hawa dingin yang begitu menusuk di sekujur tubuhnya. Air sungai terasa begitu dingin karena memang saat ini masih musim dingin. Zenitsu benar-benar kesal dan marah-marah tidak karuan. Parahnya, walau sudah tidak di dalam sungai namun dia masih saja kedinginan luar biasa. Saking dinginnya, dia merasa kalau nyawanya bisa saja melayang seketika. Tanpa disangka saat itu juga Zenitsu bertemu kembali dengan Murata dan yang lainnya. Untuk menghangatkan tubuh, Murata menyarankan agar Zenitsu segera memeluk batu. Tentu saja tanpa banyak bicara, Zenitsu langsung memeluk sebongkah batu. Dan benar saja, Zenitsu merasakan kehangatan yang hakiki setelah memeluk batu di dekatnya itu. Sementara itu Tanjiro nampak memulai latihan pertamanya. Hawa dingin yang sangat menusuk membuatnya sadar bahwa pelatihan air terjun ini memang begitu berat. Ketika dia menemukan Inosuke yang masih berusaha melewati latihan ini, semangatnya pun kembali membara untuk juga ikut berjuang. Tapi di sini dia sadar kalau Inosuke sudah KO dan bahkan pingsan sambil berdiri. Tentu saja Tanjiro segera bergerak menyelamatkan Inosuke serta memberikan pertolongan pertama. Untungnya si Inosuke terselamatkan dan nampak masih sehat-sehat saja. Tanjiro pun kembali ke sungai untuk berlatih di bawah guyuran air terjun. Dia pun merasakan kalau terjangan air terjun ini begitu dingin dan sangat kuat. Murata mengingatkan agar Tanjiro fokus menjaga kesadarannya. Setelah beberapa saat, Tanjiro segera memeluk sebuah batu untuk menghangatkan tubuhnya. Dia sungguh tidak menyangka kalau air yang jatuh dari tempat tinggi bisa menjadi seberat itu. Namun Tanjiro dan Inosuke sudah jauh lebih baik daripada Murata. Apalagi saat pertama datang, Murata tidak bisa bertahan sama sekali melalui latihan air terjun ini. Siang itu semuanya nampak makan bersama. Inosuke benar-benar mengakui kehebatan Himejima Gyomei sang Hashira Batu. Sejak pertama datang, Inosuke sudah dibuat merinding oleh aura Gyomei. Disinilah Inosuke sangat yakin kalau Gyomei adalah pemburu iblis terkuat yang ada saat ini. Tanjiro pun setuju dengan pernyataan Inosuke. Ditambah lagi aroma Gyomei agak berbeda dari yang lainnya. Namun di sini Zenitsu masih belum percaya kalau Gyomei bisa memindahkan batu besar sejauh 1 co. Sambil menangis dia berkata kalau Gyomei memang sengaja menyiksa anggota pemburu iblis seenaknya. Tapi Tanjiro menyanggahnya dan menjawab bahwa Gyomei bisa melakukannya. Sebenarnya Zenitsu ingin mendebat Tanjiro, tapi dia sangat tercengang setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Gyomei yang bisa memindahkan batu super besar melebihi ukuran tubuhnya. Pun demikian dia sangat kesal pada sikap optimis Tanjiro yang seakan tidak memiliki beban di dalam pelatihan ini. Zenitsu sangat yakin kalau Gyomei adalah manusia tidak normal dan dia juga yakin kalau otak Tanjiro sudah tidak sehat. Namun demikian, Zenitsu tetap berlatih bersama Tanjiro di dalam guyuran air terjun yang begitu deras itu. Setelah berhasil menyelesaikan latihan tahap pertama, Tanjiro segera berlatih mengangkat 3 batang kayu besar. Walau sangat amat kepayahan, hebatnya Tanjiro berhasil mengangkat 3 batang kayu tersebut hingga melaju pada pelatihan tahap akhir yaitu mendorong batu. Pada malam harinya, bola mata Nakime masih terus mengamati pergerakan semua orang. Dia pun menemukan lebih dari 60% para anggota pemburu iblis. Tapi hingga detik ini dia masih belum bisa menemukan gadis iblis yang bisa menaklukkan matahari. Muzan pun memuji perkembangan kekuatan Nakime yang sangat luar biasa. Raja iblis itu lantas menunjuk sebuah lokasi, yang mana lokasi itu sepertinya masih belum dicek oleh Nakime.
Nakime pun langsung melakukan penyelidikan. Dia langsung menemukan dua anggota pemburu iblis yang sibuk berpatroli. Di sini Muzan memerintahkan Nakime untuk membuntuti kedua pemburu iblis itu. Muzan pun begitu yakin kalau Nezuko dan Ubuyashiki sebentar lagi akan segera ditemukan. Kembali pada Tanjiro, di mana dia berusaha menyelesaikan latihan terakhirnya. Tanjiro pun sangat kesulitan untuk mendorong batu besar di hadapannya. Walau sudah berusaha dengan sekuat tenaga, namun Tanjiro tergelincir dan pijakannya kalah. Bahkan tali sepatunya jebol hingga membuatnya terjerembab dan terjatuh. Setelah selesai beristirahat, Tanjiro kembali berlatih mendorong batu, walaupun usahanya itu masih belum membuahkan hasil. Siang itu Tanjiro membuatkan onigiri untuk teman-temannya. Tangannya sangat terampil dalam membuat makanan dari bahan nasi yang berbentuk segitiga itu. Semua orang begitu senang karena makanan buatan Tanjiro sangat enak. Di tengah kegiatan makan itu, Murata berkata kalau dia sudah mengetahui mengapa para Hashira tidak memiliki murid sama sekali. Anggota yang lainnya juga mulai sadar bahwa hal tersebut bisa terjadi karena pelatihan para Hashira benar-benar sangat berat dan mengerikan. Tapi mereka mencoba berpikir positif dan kembali membahas keahlian Tanjiro dalam hal memasak. Tidak hanya ahli dalam membuat onigiri, sebagai anak tukang arang, Tanjiro juga sangat handal dalam memanggang ikan. Menurutnya, memasak itu hanya soal penggunaan panas yang tepat saja. Selain itu, Tanjiro juga pintar dalam membuat onigiri bakar. Semua orang pun sangat terharu menikmati makanan enak di tangannya masing-masing. Makanan buatan Tanjiro seperti masakan ibu yang begitu nikmat dan ngangeni. Di sini Tanjiro malah terbawa suasana, di mana dia seperti berada di tengah-tengah kehangatan keluarganya dulu. Tanpa membuang waktu, sore itu juga Tanjiro kembali berlatih mendorong batu. Namun lagi-lagi dia tidak berhasil dan sangat kepayahan. Dia benar-benar bingung dan mengalami kebuntuan. Padahal sudah 6 hari berlalu sejak pertama kali dia berada di pelatihan ini. Pun demikian, Tanjiro harus berusaha lebih ekstra lagi, karena dia tidak tahu kapan para iblis akan datang menyerang. Ketika Tanjiro masih bingung harus berbuat apa, tanpa disangka Genya mendatanginya. Tentu saja Tanjiro agak kaget. Tanjiro sangat mencemaskan Genya, apalagi semenjak insiden di tempat Hashira Angin, dia tidak bisa menghubungi Genya sama sekali. Genya pun berkata kalau waktu itu dia ditahan dan dimarahi habis-habisan oleh Gyomei. Bukan tanpa alasan, ternyata Gyomei sudah menyuruh Genya untuk menjauhi Sanemi. Dia pun merasa bersalah karena telah membuat situasi jadi semakin rumit seperti ini. Genya lantas meminta maaf pada Tanjiro karena melibatkannya dalam masalah keluarga. Namun dia juga berterima kasih karena Tanjiro telah membelanya mati-matian. Genya menyadari kalau Tanjiro telah menjalani pelatihan batu besar. Di sini Tanjiro mencurahkan isi hatinya pada Genya. Tentu saja semua itu mengenai segala upayanya yang tidak berhasil dalam mendorong batu. Ternyata Genya juga menjalani latihan batu besar, dan hebatnya dia bisa menyelesaikan latihan mengerikan tersebut. Genya lantas mengajarkan pada Tanjiro mengenai gerakan berulang, di mana untuk meningkatkan konsentrasi hingga ke titik maksimal, Tanjiro harus melakukan gerakan yang sudah ditentukan. Percakapan penting ini pun berlangsung hingga senja. Tanjiro pun sangat berterima kasih pada Genya, karena Genya sudah berbaik hati mau berbagi pengalaman berlatih bersama-sama. Sebenarnya Genya sudah meminta Tanjiro untuk tidak memaksakan diri, tapi dia tidak yakin karena Tanjiro adalah tipe orang yang tidak mau menyerah begitu saja. Setelah kepergian Genya, Tanjiro kembali melanjutkan latihannya. Dia mengingat kembali pesan penting Genya, di mana itu adalah teknik gerakan berulang yang memaksanya untuk membuka semua indera sekaligus. Sebelumnya Genya berkata, meski dia tidak bisa menggunakan teknik pernafasan, tapi dia masih bisa memindahkan batu besar jika menggunakan teknik gerakan berulang. Tanjiro mulai mendorong batu besar di hadapannya dengan teknik gerakan berulang. Ketika Gyomei dan Genya menggunakan gerakan ini, mereka mengingat kembali kenangan tentang amarah dan rasa sakit. Dengan melakukan hal itu, mereka bisa meningkatkan detak jantung dan suhu tubuhnya. Berbekal pengetahuan tersebut,
Tanjiro bisa menggerakkan batu besar di hadapannya walau hanya sedikit saja. Malam itu Tanjiro kembali berdiskusi bersama gennya tentang gerakan berulang. Gennya pun bertanya, di saat seperti apa emosi Tanjiro benar-benar memuncak. Tapi di sini gennya langsung meminta maaf, karena pertanyaannya itu begitu sensitif hingga membuat Tanjiro terdiam 1000 bahasa. Namun Tanjiro tidak mempermasalahkan hal itu. Gennya pun begitu yakin kalau Tanjiro bisa melewati latihan beratnya itu. Sebelum fajar menyingsing, Tanjiro pun kembali berlatih di tempat latihannya. Dia berusaha mengatur pola nafasnya, dan dia percaya bahwa gerakan berulang bisa meningkatkan konsentrasi hingga ke batas maksimal. Dia pun membayangkan wajah keluarga yang sangat disayanginya. Kemudian dia mengingat jelas pesan Rengoku Gyojuro, di mana Hashira api itu meminta Tanjiro untuk terus mengobarkan semangat di hatinya. Saat itu juga tanda pemburu iblis Tanjiro bangkit, dan dia mampu menggeser sedikit batu besar di depannya. Zenitsu dan Inosuke pun kaget melihat Tanjiro berlatih sangat keras seperti itu. Keringat Tanjiro nampak bercucuran deras, dan dia kembali menekan batu di hadapannya dengan teknik gerakan berulang. Tanjiro terus mengulangi teknik gerakan berulangnya itu, hingga tanpa disadari matahari pagi bersinar terang. Tubuh Tanjiro mulai menguasai sepenuhnya gerakan berulang, seiring dengan kenangan terbaiknya bersama orang-orang yang begitu penting baginya. Dia pun memantapkan tekanan tangannya, dan mengulangi terus proses tersebut hingga batu besar di hadapannya itu bergerak beberapa meter. Jelas saja situasi ini membuat Inosuke dan Zenitsu benar-benar sangat terkejut. Zenitsu begitu terkagum-kagum melihat Tanjiro berhasil mendorong batu besar. Sementara Inosuke sangat kesal karena dia sudah dikalahkan oleh si Tanjiro. Hebatnya, Tanjiro terus mendorong batu besar itu dengan sekuat tenaga hingga bisa bergeser lebih jauh dari sebelumnya. Sementara itu di dalam kastil tidak terbatas, Muzan nampak bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang direncanakan Kagaya Ubuyashiki. Dia juga mempertanyakan bagaimana wujud panglima tertinggi dari pasukan pemburu iblis itu yang sebenarnya. Tanjiro tidak bisa berhenti begitu saja setelah berhasil menggeser batu besar di hadapannya. Jika lengah sedikit saja, bisa-bisa dia langsung lemas serta kehilangan kekuatannya. Tanjiro bertekad untuk mendorong batu besar di hadapannya itu lebih jauh lagi. Dia lantas menggunakan seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya, dan hebatnya usahanya bisa berhasil dengan sempurna. Inosuke pun tidak terima melihat kegigihan Tanjiro. Dia pun berusaha mendorong batu besar miliknya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Hebatnya, si topeng babi itu berhasil mendorong batu tersebut dengan bermodalkan seluruh otot-ototnya. Kejadian ini pun membuat Zenitsu sangat kesal, karena hanya dirinya lah yang masih belum berhasil menyelesaikan latihan mendorong batu. Tanpa diduga, burung gereja pendamping Zenitsu yang diketahui bernama Juntaro memberikan sepucuk surat. Awalnya Zenitsu tidak mau diganggu, dan dia benar-benar mengabaikan kehadiran Juntaro. Namun setelahnya dia sadar bahwa surat yang dibawa Juntaro tersebut memang begitu penting. Tanjiro sendiri masih berusaha keras untuk memindahkan batu besar sejauh 1 jo. Keringatnya bercucuran dengan sangat deras. Walau pada akhirnya Tanjiro berhasil mendorong batu tersebut sejauh 109 meter, namun dia benar-benar teler dan sangat kelelahan. Dia pun langsung KO dan dehidrasi. Hal ini bisa terjadi karena Tanjiro terlalu banyak mengeluarkan keringat tanpa meminum air sama sekali. Ketika dia benar-benar kehausan dan tidak bisa bergerak, tanpa disangka Himejima Gyomei datang dan memberikannya banyak air. Tanjiro pun sangat berterima kasih pada Gyomei yang telah menyelamatkan nyawanya. Gyomei lantas berkata kalau Tanjiro telah lulus melalui serangkaian latihannya. Gyomei juga membenarkan tindakan Tanjiro di desa penempa pedang, di mana kala itu Tanjiro lebih mementingkan nyawa para penduduk ketimbang adiknya sendiri yang merupakan iblis. Gyomei mengakui kalau Tanjiro merupakan pendekar pedang teladan yang sangat membanggakan. Hal ini pun membuat Tanjiro terdiam, tapi dia menjelaskan bahwa Nezuko lah yang membuat keputusan tersebut. Waktu itu Tanjiro ragu-ragu dalam mengambil keputusan hingga membuat para penduduk hampir kehilangan nyawa. Tanjiro menegaskan bahwa dirinya tidak sebagus itu. Walau Gyomei memiliki pandangan yang sangat buruk tentang anak-anak,
Namun dia meyakini kalau Tanjiro adalah anak yang sangat berbeda. Tanjiro berharap agar Gyomei tidak secepat itu mengambil keputusan untuk mengakuinya. Disinilah Gyomei mengungkapkan bahwa keraguannya pada Tanjiro telah sirna. Gyomei benar-benar mengakui Tanjiro tanpa memikirkan pandangan orang lain. Ketika Tanjiro tidak memahami mengapa Gyomei ngotot mengakuinya, saat itulah Hashira Batu tersebut menceritakan kisah masa lalunya. Kala itu Gyomei mengasuh anak-anak yatim piatu di sebuah kuil. Pada suatu ketika, semuanya terlihat makan bersama dengan menu ikan spesial. Dikarenakan Gyomei begitu kurus, seorang bocil bernama Sayo langsung memberikan jatah ikannya pada Gyomei. Gyomei pun tertawa ringan melihat kebaikan gadis kecil tersebut. Gyomei menghargai kebaikan Sayo, namun dia tidak bisa menerima makanan tersebut karena sedang menjalani latihan. Gyomei lantas meminta Sayo makan lebih banyak agar bisa tumbuh besar dan semakin kuat. Semuanya pun makan bersama dalam suasana yang begitu hangat dan menyenangkan. Meski tidak memiliki hubungan darah, namun mereka bisa rukun dan saling menolong satu sama lain layaknya keluarga. Ya, setidaknya hanya itulah yang awalnya ada di pikiran Gyomei. Tapi pada suatu ketika, seorang bocah yang diketahui bernama Kaigaku telah melanggar sebuah pantangan besar. Kaigaku harus bertemu dengan iblis karena dia tidak berhasil kembali ke kuil sebelum gelap. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Kaigaku tega membiarkan iblis mendatangi Gyomei dan 8 bocah lainnya di dalam kuil. Malam itu suasana nampak begitu hening. Di tempat asal Gyomei, pengetahuan tentang ancaman iblis masih tetap bertahan. Gyomei pun sudah terbiasa membakar dupa bunga Fuji pada setiap malam. Parahnya, Kaigaku malah memadamkan dupa tersebut dan menghancurkan api pembakarnya. Jelas saja hal tersebut membuat si iblis bebas bergerak dan melakukan apapun semaunya. Ketika Gyomei sadar, tanpa diduga 4 anak sudah bersimbah darah dan meregang nyawa. Gyomei pun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi 4 bocah yang tersisa. Sayangnya 3 bocah langsung kabur dan tidak mau mendengarkan instruksinya. Jelas saja mereka bertiga tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Saat ini hanya Sayo seorang yang mau mendengarkan perintah Gyomei. Tentu saja Gyomei akan berusaha serius melindungi Sayo. Dia pun melawan si iblis dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Walau kepalanya tersayat, namun Gyomei berhasil menghancurkan kedua tangan si iblis. Gyomei terus memukuli kepala iblis tersebut hingga pagi hari. Semua itu dilakukannya hanya demi melindungi Sayo seorang. Sayangnya Sayo malah berkata pada semua orang bahwa Gyomei adalah monster yang telah menghabisi semua orang di tempat ini. Walau kenyataan ini sangat menyakitkan, tapi Gyomei memaklumi kalau kejadian itu sangat berat bagi Sayo. Bagaimanapun juga, Sayo adalah bocil berumur 4 tahun yang sebenarnya tidak memahami apa-apa. Tapi tetap saja, Gyomei masih berharap agar Sayo menghargai tindakannya. Lelaki itu ingin Sayo berterima kasih. Setidaknya kata terima kasih itu sangat berarti untuk menyelamatkan Gyomei sendiri. Tanpa sadar Gyomei meneteskan air matanya. Dia terus memikirkan para bocah yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana tidak, mayat iblis yang dihajarnya tiba-tiba lenyap menjadi abu dan menghilang setelah terpapar sinar matahari. Gyomei pun dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan membantai para bocah. Jika saja Ubuyashiki tidak menolongnya, mungkin Gyomei sudah dieksekusi dari dulu. Kejadian ini pun membuat Gyomei selalu waspada dan mudah curiga pada anak-anak. Dia bahkan mencurigai Tanjiro dan teman-temannya. Tapi Tanjiro tidak pernah kabur dan mengalihkan pandangannya. Selain itu, Tanjiro tidak pernah berbohong dan suka berterus terang, serta memiliki pendirian yang sangat teguh. Meski nampak sederhana, tapi tidak semua orang bisa bertahan seperti Tanjiro. Gyomei benar-benar mengakui ketangguhan Tanjiro, dan dia begitu yakin karena mata batinnya telah berkata demikian. Oleh karena itulah, mulai detik ini Gyomei akan membantu Tanjiro sekuat tenaga, agar pemuda itu tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Mendengar kisah menyedihkan Gyomei, tak ayal membuat Tanjiro menangis sesenggukan. Dia pun berterima kasih dan berjanji untuk berjuang dengan sepenuh hatinya.
Gyomei pun mengusap kepala Tanjiro, seperti dia mengusap kepala Sayu dulu. Gyomei lantas berkata kalau Tanjiro telah menyelesaikan latihannya dengan sangat baik. Pada keesokan paginya, Tanjiro, Genya, dan Inosuke terlihat makan bersama-sama. Genya menilai kalau Gyomei adalah sosok yang baik hati. Meski awalnya Gyomei tidak mau menerima Genya sebagai muridnya, namun Hashira Batu itu berubah pikiran setelah merasakan aura Genya yang bisa memakan iblis. Dia juga memperkenalkan Genya pada Gojo Shinobu untuk memeriksakan keanehan tubuhnya. Tapi Gojo selalu memarahi Genya dengan begitu ketus karena ketidakmampuan pemuda itu dalam menguasai teknik pernafasan. Setelah makan, Tanjiro berniat mengajak Genya ke tempatnya Gyu. Awalnya Genya tidak mau karena dia belum menyelesaikan latihan mendorong batu. Namun wajah Genya seketika berubah saat Tanjiro mengungkapkan bahwa dia ingin mengobrolkan hal penting mengenai Hashira Angin alias Sanemi. Sesaat kemudian, Tanjiro mendatangi Zenitsu di pinggiran sungai untuk membagikan ikan bakar buatannya. Tanjiro lantas berpamitan pada Zenitsu untuk pergi menuju pelatihan Hashira selanjutnya. Sebenarnya Tanjiro agak mengkhawatirkan Zenitsu, apalagi belakangan ini Zenitsu tidak banyak bicara. Walau nampak amburadul, tapi Zenitsu terlihat lebih tenang dalam latihannya kali ini. Dia bersyukur Tanjiro telah berhasil menyelesaikan latihannya. Dia juga meminta Tanjiro untuk terus berjuang dan tidak terlalu mencemaskannya. Tanjiro pun terpaksa pergi meninggalkan Zenitsu yang masih terlihat serius dalam menyelesaikan latihannya. Zenitsu memang belum bisa menyusul Tanjiro dan Inosuke yang sudah berhasil mendorong batu hingga Satujo. Sambil menggenggam erat surat dari Juntaro, Zenitsu terlihat sangat serius karena ada hal penting yang harus dia tuntaskan di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Tanjiro telah sampai di kediaman Tomioka Gyu. Dia pun segera bergegas ketika mendengar suara pedang kayu yang saling bertabrakan. Ternyata suara tersebut berasal dari ayunan pedang kayu milik Sanemi dan Gyu. Keduanya berlatih tanding dengan sangat serius. Alur pertarungan keduanya berlangsung sangat cepat, hingga membuat Tanjiro benar-benar sangat terkejut. Sanemi terus menekan Gyu dengan gelombang serangan anginnya, sementara Gyu selalu meladeni setiap serangan Sanemi itu sembari melesatkan teknik pernafasan airnya. Anehnya, walau pertarungan ini berlangsung dengan tempo yang begitu cepat, namun Tanjiro mampu melihat pergerakan kedua Hashira tersebut dengan sangat jelas. Mungkin itu bisa terjadi karena Tanjiro telah berhasil membangkitkan tanda pemburu iblisnya. Sanemi memang benar-benar agresif dan sangat brutal, tapi Gyu sanggup menghadapinya dengan sikap tenang. Sayangnya duel ini harus terhenti karena pedang kayu kedua Hashira tersebut patah begitu saja. Tapi Sanemi tidak puas dan dia masih ingin bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Disitulah Tanjiro langsung menghentikan Sanemi karena dia tidak ingin para Hashira saling bermusuhan. Jelas saja Sanemi sangat muak dengan kemunculan Tanjiro. Dia pun mengumpat Tanjiro dengan sangat keras. Apalagi Tanjiro seakan meremehkan dengan membuatkan Sanemi kue mochi kacang merah. Bukan tanpa alasan, ketika sedang menjalankan pelatihan bersama Hashira Angin itu, Tanjiro selalu mencium aroma beras mochi yang dilengkapi dengan pasta kacang merah. Selain itu ada juga aroma teh matcha yang cukup harum di dekatnya. Gyu pun ingin memastikan apakah Sanemi memang benar-benar menyukai mochi kacang merah. Sanemi pun begitu geram, dan dia langsung memukul Tanjiro dengan sangat keras hingga pemuda itu pingsan di tempat. Ketika sadar dari pingsannya, Tanjiro sudah tidak melihat sosok Sanemi lagi. Gyu pun berkata kalau Sanemi marah-marah nggak jelas dan pergi entah kemana. Tanjiro lantas bertanya mengapa Gyu berkelahi dengan Sanemi. Di sini Gyu mencoba menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak sedang berkelahi. Ini merupakan latihan sparring yang sudah menjadi satu bagian di dalam pelatihan Hashira. Tanpa berdosa, Tanjiro langsung meminta maaf karena dia telah salah sangka. Tapi Gyu tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Yang jadi masalah utamanya adalah Gyu yang pendiam dan tidak pintar bicara. Ditambah lagi Sanemi selalu saja temperamental dan marah-marah terus. Pun demikian Gyu merasa senang karena bisa mengetahui makanan favorit Sanemi dari Tanjiro.
Mulai detik ini, dia akan menaruh mochi kacang merah di bajunya dan memberikan kue tersebut setiap kali bertemu Sanemi. Dengan polosnya, Gyu berharap kalau tindakannya itu akan membuatnya jadi lebih akrab dengan Sanemi. Ketika malam menjelang, Sanemi nampak berjalan sendirian menuruni banyak anak tangga di lokasi latihan. Dia sungguh tidak menyangka mengapa Obanai dan Tokito malah membolos latihan di saat penting seperti ini. Sanemi harus banyak latihan sparring dengan para Hashira agar kemampuannya semakin meningkat. Dari begitu banyaknya hal penting yang harus dipikirkannya, Sanemi malah teringat Tanjiro yang tadi siang menawarkan mochi kacang merah. Lagi-lagi dia mengumpat karena Tanjiro sudah mengganggu waktu latihannya. Langkahnya pun tiba-tiba terhenti, dan tanpa diduga Sanemi berhasil menangkap makhluk aneh dengan tangan kosongnya. Ternyata makhluk tersebut adalah salah satu bola mata Nakime. Bola mata itu pun langsung hancur menjadi abu dan hilang diterpa angin. Walau awalnya Sanemi tidak mengetahui dengan pasti apa sebenarnya sosok itu, tapi pada akhirnya dia sadar kalau selama ini ada iblis penyusup yang memantau setiap pergerakan para pemburu iblis dengan leluasa. Parahnya, iblis yang dimaksud itu adalah Kibutsuji Muzan. Di malam yang sangat sunyi itu, Muzan berjalan tenang memasuki kediaman Kagaya Ubuyashiki. Pelan tapi pasti, sosok Raja Iblis tersebut nampak terus melangkahkan kakinya memasuki gerbang rumah yang begitu besar. Pada akhirnya Muzan berhasil menyingkap tabir yang selama ini membuatnya kesulitan menemukan markas pemburu iblis. Dia pun tiba di hadapan Ubuyashiki, di mana hingga saat ini pemimpin tertinggi pasukan pemburu iblis itu masih terbaring lemah ditemani istrinya. Muzan pun tersenyum melihat Kagaya Ubuyashiki yang terbaring lemah tidak berdaya. Namun demikian Ubuyashiki malah tenang setelah memastikan bahwa sosok di hadapannya itu benar-benar Kibutsuji Muzan, iblis terkutuk yang selama 1000 tahun ini dikejar-kejar oleh keluarganya beserta pasukan pemburu iblis. Ubuyashiki pun bertanya pada Amane tentang bagaimanakah rupa Muzan yang sebenarnya. Amane lantas menjawab bahwa Muzan terlihat seperti lelaki berusia 25-30 tahun. Tapi matanya berwarna belum tua dan pupil matanya pipih menyerupai mata kucing. Setelah mengetahui ciri-ciri Muzan, Ubuyashiki lantas berkata bahwa dia sudah menduga kedatangan Raja Iblis tersebut. Ubuyashiki yakin kalau Muzan sangat marah padanya. Jadi tidak heran jika Muzan berniat memusnahkan Ubuyashiki secara personal. Muzan pun sangat kecewa dengan Ubuyashiki. Apalagi kepala keluarga yang selalu mengganggunya selama 1000 tahun itu kini dalam keadaan jelek dan menyedihkan. Muzan menilai kalau Ubuyashiki hanya tinggal menunggu ajal saja. Ubuyashiki pun tidak menyangkal pernyataan Muzan, di mana setengah tahun yang lalu ada dokter yang bilang bahwa Ubuyashiki akan meninggal dunia dalam beberapa hari lagi. Meski muntah-muntah darah, tapi Ubuyashiki masih bisa bertahan hidup hingga saat ini. Sang dokter pun jadi bingung dan kehilangan kata-kata. Semua itu bisa terjadi karena Ubuyashiki memiliki tekad yang sangat luar biasa untuk mengalahkan Muzan. Ubuyashiki lantas melanjutkan bahwa dia memiliki garis keturunan yang sama dengan Muzan. Tapi hubungan darah ini terasa begitu jauh karena Muzan terlahir 1000 tahun yang lalu. Keluarga Ubuyashiki pun harus dikutuk karena telah melahirkan sosok monster mengerikan seperti Muzan. Setiap anak yang lahir dari keluarga Ubuyashiki menjadi begitu lemah dan lekas meninggal dunia. Hal ini pun membuat setiap anak yang lahir dari keluarga Ubuyashiki menjadi begitu lemah dan lekas meninggal dunia. Ketika keluarga Ubuyashiki diambang kepunahan, seorang Onmyoji memberikan informasi bahwa ada iblis yang terlahir dari gadis keturunan mereka. Onmyoji itu pun menganjurkan agar keluarga Ubuyashiki bertekad untuk mengalahkan iblis tersebut. Jika mereka melakukannya, maka keluarga ini akan bertahan hidup dari generasi ke generasi. Walau sudah melakukan berbagai macam cara, sayangnya tidak ada satupun keluarga Ubuyashiki yang hidup lebih dari 30 tahun. Muzan pun tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Ubuyashiki. Raja Iblis itu tidak peduli dengan masa lalu Ubuyashiki karena dia akan melenyapkan pria itu malam ini juga. Meski sudah membantai ratusan hingga ribuan manusia,
Tapi Muzan terlihat biasa saja dan tidak mendapatkan azab. Oleh karena itulah Muzan menilai kalau semua perkataan Ubuyashiki tadi tidak ada korelasi dengannya. Tapi Muzan merasa aneh ketika Ubuyashiki bertanya mengenai apa impiannya selama 1000 tahun terakhir ini. Meskipun saat ini Muzan berada di depan musuh terbesarnya, tapi dia tidak merasakan kebencian sama sekali. Dia lantas berpaling pada dua bocah yang nampak asyik bermain bola temari di sebelahnya. Raja Iblis itu pun merasakan nostalgia dan kelegaan yang begitu aneh. Bagaimana tidak, di tempat ini hanya terdapat 4 orang saja, yaitu Ubuyashiki, Amane, dan kedua anak mereka. Tidak ada satupun penjaga sama sekali. Ubuyashiki menilai kalau Muzan sangat mendambakan keabadian. Muzan pun membenarkan hal itu. Apalagi sebentar lagi mimpinya akan menjadi nyata setelah dia mendapatkan Nezuko. Tapi Ubuyashiki tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Muzan lantas mendekati Ubuyashiki dan istrinya. Raja Iblis itu benar-benar muak mendengarkan omong kosong Ubuyashiki. Ubuyashiki memiliki pandangan lain tentang arti dari keabadian. Keabadian adalah perasaan manusia yang sangat kekal. Dalam 1000 tahun, pasukan pemburu iblis tidak pernah sekalipun menghilang. Banyak pasukan pemburu iblis yang bernasib buruk dan meninggal dunia, tapi mereka tidak pernah hilang. Fakta itu pun sudah membuktikan bahwa perasaan manusia memang abadi. Perasaan yang tidak bisa memaafkan seseorang yang telah merenggut nyawa dari keluarga atau orang terkasih juga merupakan suatu keabadian. Ubuyashiki menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang akan memaafkan kejahatan Muzan dalam 1000 tahun ini. Selain itu, Muzan telah menginjak ekor harimau dan memancing kemarahan naga berkali-kali. Si Raja Iblis sudah membangunkan harimau dan naga buas yang seharusnya tertidur. Para pemburu iblis selalu menatap Muzan dan tidak akan membiarkannya kabur lagi. Pasukan pemburu iblis tidak akan terpengaruh sedikitpun meskipun Muzan melenyapkan Ubuyashiki di tempat ini. Bagaimanapun juga, Muzan tidak akan pernah mengerti tentang ikatan dan perasaan manusia yang sebenarnya. Ubuyashiki menilai kalau dirinya tidak terlalu penting bagi pasukan pemburu iblis. Tapi kematiannya bukan tidak ada artinya. Apalagi dia sangat beruntung karena para Hashira sangat menghormatinya. Dengan kata lain, jika Ubuyashiki meninggal dunia, maka semangat pasukan pemburu iblis akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ubuyashiki sungguh tidak menduga kalau Muzan akan mendengarkan seluruh ucapan terakhirnya. Dia pun berterima kasih pada Muzan, walau Raja Iblis itu sudah mengancamnya dengan cakar-cakar tajamnya. Detik itu juga, para Hashira mendapatkan panggilan darurat dari Kakak Kasugai bahwa kediaman Kagaya Ubuyashiki tengah diserang. Jelas saja para Hashira itu benar-benar sangat tertekan. Mereka semua berlari secepat kilat karena nyawa Ubuyashiki sedang dipertaruhkan. Shin pun kembali beberapa waktu yang lalu, di mana kala itu para Hashira sedang berkumpul. Sanemi berpikir kalau seharusnya Ubuyashiki dijaga oleh 2 orang Hashira. Tapi Gyomei menolak ide itu karena Ubuyashiki memang tidak mau. Ubuyashiki menganggap bahwa para Hashira adalah kekuatan utama pasukan pemburu iblis. Sebagai seorang pemimpin, Ubuyashiki tidak ingin memanfaatkan kekuatan spesial itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, sudah sejak dari dulu para pemimpin klan Ubuyashiki memang tidak memiliki satupun pengawal. Sifat Ubuyashiki yang bijaksana inilah yang membuat para Hashira sangat terpukul. Semuanya ingin berjuang sekuat tenaga dan memberikan hasil terbaik demi tuan besar mereka. Sayangnya mereka semua tidak sempat melakukan hal itu karena kediaman Ubuyashiki tiba-tiba meledak dengan begitu dahsyat. Dalam sekejap mata, seluruh bangunan itu langsung dilahap api dan hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, asap si jago merah terlihat membumbung tinggi ke atas langit. Jelas saja para Hashira terlihat sangat amat terperanjat. Tanjiro sendiri tidak bisa menutupi kegundahannya. Penciumannya yang tajam telah memastikan bahwa di balik kecelakaan itu terdapat bau busuk dari darah dan daging yang terbakar hebat. Tubuh Muzan nampak hancur berantakan dan terhempas ke tanah.
Sembari memulihkan diri, Muzan benar-benar sangat marah dan mengutuk tindakan Ubuyashiki. Di balik senyuman manis itu, Ubuyashiki meledakkan dirinya beserta seluruh keluarganya. Muzan sungguh tidak menyangka kalau Ubuyashiki sudah melakukan tindakan senekat ini demi mengalahkannya. Regenerasi Muzan nampak melambat karena ada campuran serbuk tanaman khusus di dalam peledak sebelumnya. Muzan pun sadar bahwa ini dilakukan Ubuyashiki untuk melemahkan kekuatannya selama mungkin. Raja Iblis ini pun sangat waspada karena dia yakin kalau masih ada serangan lain yang disembunyikan Ubuyashiki. Muzan mampu merasakan hawa keberadaan manusia yang berkumpul. Dia pun menduga kalau mungkin para manusia itu adalah Hashira. Tapi instingnya berkata lain, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Ubuyashiki sengaja menjadikan dirinya umpan untuk menghancurkan Muzan. Kemarahan dan kebencian Ubuyashiki pada Muzan sebenarnya memang sangat besar. Walau cukup panik, tapi Muzan berusaha menenangkan diri dan fokus meregenerasi tubuhnya. Ketika kondisi tubuhnya mulai membaik, tanpa disangka Muzan diserang duri-duri tajam bercabang yang menghujam masuk hingga ke dalam tubuhnya. Dia pun sadar kalau serangan ini merupakan teknik darah iblis. Tapi dia cukup bingung siapakah pemilik teknik darah iblis ini. Ketika Muzan berusaha melepaskan diri, tanpa disangka Tamayo melesat dan menghunuskan tangannya ke dalam perut si Raja Iblis. Jelas saja Muzan sangat kaget, apalagi Tamayo sengaja mendekatinya dengan memakai teknik darah iblis tidak terlihat. Tamayo pun berkata, kalau teknik darah iblis ini adalah milik orang yang diubah Muzan menjadi iblis di Asakusa. Wanita itu pun melanjutkan, kalau dia telah menaruh obat mujarab yang bisa mengubah iblis menjadi manusia di dalam kepalan tangannya. Walau Muzan tidak mempercayai hal itu, tapi Tamayo memastikan bahwa dirinya berhasil meramu obat spesial tersebut. Muzan pun menendang dan mencengkram kepala Tamayo. Dia merasa kalau dendam Tamayo sudah salah alamat. Muzan mengingatkan kalau dulu Tamayo telah membantai suami dan anak-anaknya. Jelas saja hal ini membuat Tamayo sedih. Jika saja Tamayo mengetahui kalau akhirnya seperti itu, dia pasti tidak akan pernah menjadi iblis. Wanita itu pun mengakui kalau dulunya dia memang banyak melahap manusia. Tapi dia melakukan hal itu karena putus asa sepeninggal keluarganya. Oleh karena itulah, Tamayo berencana mengakhiri hidupnya di tempat ini bersama Muzan. Wanita iblis itu pun berteriak dan meminta bantuan Gyomei untuk melancarkan serangan. Jelas saja Muzan begitu terkejut menyaksikan Hashira batu itu mengayunkan senjatanya. Gyomei pun menghancurkan kepala Muzan dengan sekali ayunan cambuk berdurinya. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Gyomei pertama kali bertemu dengan Ubuyashiki. Saat itu Gyomei berumur 18 tahun, sementara Ubuyashiki masih berusia 14 tahun. Sikap Ubuyashiki sangat dewasa, benar-benar bertolak belakang dengan usianya yang begitu muda. Gyomei pun menangis sesenggukan, karena Ubuyashiki mengetahui kalau Gyomei selalu bertarung demi melindungi orang lain. Sejak pertama kali berjumpa dengan Gyomei, tekad Ubuyashiki tidak pernah goyah sedikit pun. Pada 5 hari sebelumnya, Ubuyashiki berkata pada Gyomei kalau Muzan akan datang ke tempat ini. Ubuyashiki pun meminta Gyomei untuk menggunakannya sebagai umpan. Dia juga meminta agar Gyomei memenggal kepala Muzan untuknya. Ubuyashiki menjelaskan bahwa ini adalah instingnya yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Gyomei sendiri mengakui kekuatan spesial tuannya itu. Dari zaman dulu, klan Ubuyashiki memang memiliki insting yang sangat tajam. Sebagian orang menyebut kemampuan ini sebagai kekuatan yang bisa melihat masa depan. Dengan berkah kekuatan itu, klan Ubuyashiki bisa mengumpulkan kekayaan dan terhindar dari berbagai krisis. Ubuyashiki sangat yakin kalau para Hashira lain pasti tidak mau menggunakannya sebagai umpan. Untuk itulah Ubuyashiki mempercayakan semua rencananya hanya pada Gyomei seorang. Gyomei pun meneteskan air matanya setelah mendengar perkataan Ubuyashiki. Dia akan melakukan apapun sesuai permintaan tuannya. Ubuyashiki pun berterima kasih pada Gyomei, dan dia berharap tidak ada lagi pasukan pemburu iblis yang meninggal dunia karenanya.
Ubuyashiki menginformasikan bahwa Muzan hanya bisa dihancurkan dengan sinar mentari. Jika Gyomei telah memenggalnya dan iblis itu tidak mati, maka Gyomei harus bisa bertahan hingga matahari terbit. Gyomei pun menyadari kalau informasi dari Ubuyashiki tentang Muzan memang benar adanya. Muzan sangat kuat dan begitu sulit untuk dikalahkan. Regenerasi tubuhnya sangat cepat, dan dia adalah musuh yang levelnya jauh lebih tinggi dari semua iblis yang pernah dihadapi Gyomei. Walau sudah diserang dengan begitu brutal, tapi kekuatan Muzan masih sangat besar. Gyomei harus membawa monster mengerikan itu ke tempat di mana dia bisa dijangkau oleh sinar matahari. Ketika Gyomei hendak menyerang Muzan kembali, tanpa disangka Raja Iblis itu melesatkan teknik darah iblisnya. Tapi Gyomei tetap melesat dan menghalau semua serangan Muzan dengan senjata kusarigamanya. Teknik pernafasan batu jurus ketiga Gyomei yang bertajuk kulit batu membuat serangan mengerikan Muzan seakan tidak berguna. Detik itu juga seluruh Hashira telah tiba, dan mereka semua melihat pertarungan Gyomei yang begitu dramatis. Ketika Tanjiro tiba, dia langsung tersulut emosi melihat sosok yang sangat dibencinya. Ya, sosok iblis terkutuk itulah yang telah merenggut nyawa seluruh keluarga besarnya. Gyomei pun berteriak keras dan mengatakan kalau iblis di hadapannya itu adalah Kibutsuji Muzan. Jelas saja semua Hashira sangat meradang dan mereka segera melesat untuk menghabisi Muzan. Tidak tanggung-tanggung, semua Hashira nampak melesatkan serangan pamungkas mereka masing-masing. Tapi anehnya si Muzan malah tersenyum mengerikan. Dan ternyata dia telah memerintahkan Akime untuk memasukkan seluruh Hashira di dalam Infinity Castle atau kastil tidak terbatas. Semua orang pun sangat terkejut karena kehilangan pijakan kakinya. Mereka semuanya tersedot dan jatuh ke dalam tempat antah berantah. Tidak hanya para Hashira, bahkan Genya Inosuke dan para pemburu iblis lainnya juga terjatuh ke dalam dunia lain itu. Saat ini bisa dipastikan bahwa tidak ada satupun pemburu iblis yang lolos dari kastil tidak terbatas. Genya pun begitu bingung dengan situasi yang dihadapinya saat ini. Tapi anehnya Inosuke malah senang bukan kepalang. Sementara itu Zenitsu yang biasanya nampak urakan dan sangat penakut, kini malah terlihat begitu kalem dan seakan siap bertarung habis-habisan. Semua Hashira nampak terjatuh semakin dalam dan terus ke dalam. Saat itu Tanjiro yang berhasil menapakkan kakinya memandang Muzan dengan penuh amarah. Muzan sendiri merasa di atas angin, dan malam ini dia akan membantai para pemburu iblis hingga tidak tersisa. Walau Tanjiro kembali dijatuhkan Akime, tapi dia memastikan akan memasukkan Muzan ke dalam neraka. Pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Muzan kabur lagi. Dengan kemarahan yang sangat luar biasa, Tanjiro bertekad akan mengalahkan Kibutsuji Muzan dengan seluruh kekuatannya.